Ia menuangkan racun itu dengan tangan yang tidak gemetar, bukan karena ia berani, tetapi karena untuk pertama kalinya ia akhirnya siap memiliki segalanya. 3 jam kemudian seorang pria akan mati, dan hanya satu jejak yang benar-benar tertinggal, jejak keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Perempuan itu berdiri di tepi laut merah ketika polisi menemukan tubuh seorang pria setengah terkubur di pasir. Ia tidak menjerit, ia tidak berlari, ia hanya menatap jejak langkah yang mengarah langsung kepadanya, seolah laut sendiri telah menuliskan tuduhan. Angin gurun berembus pelan, membawa bau garam dan sesuatu yang lebih dingin dari kematian, rahasia yang akhirnya kehabisan tempat bersembunyi. Namanya Naila Rahman. 10 tahun lalu, ia hanyalah gadis asing yang datang ke Kairo dengan koper murah dan mimpi yang terlalu besar untuk ukurannya. Ia bekerja di meja resepsionis hotel kecil dekat Sungai Nil. Gajinya tipis. Semuanya dipelajari, bukanlah yang alami. Namun Naila memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli siapapun: kemampuan membaca manusia sebelum mereka membuka mulut. Ia tahu tamu mana yang berbohong kepada istrinya, mana yang membawa uang gelap, mana yang hanya kesepian dan ingin dianggap penting. Dari balik meja resepsionis itulah ambisinya tumbuh, sunyi, rapi, dan tak terlihat. Lalu suatu malam, seorang pria datang tanpa reservasi. Setelan mahal, tatapan seperti orang yang terbiasa memerintah dunia. Namanya Karim Haddad, pengusaha logistik terbesar di kawasan Terusan Suez. Menikah, kaya, berbahaya, dan sejak malam itu hidup Naila berhenti berjalan lurus. Karim kembali ke hotel itu berkali-kali, awalnya untuk urusan bisnis, lalu untuk berbicara dengan Naila, lalu hanya untuk duduk diam di hadapannya. Hubungan mereka tidak pernah diberi nama, tidak juga ditolak. Karim melihat sesuatu pada Naila, kecerdasan dunia yang tidak meminta dikasihani. Naila melihat sesuatu pada Karim, pintu menuju dunia yang selama ini hanya ia bayangkan. Dalam 2 tahun, Naila tidak lagi bekerja di resepsionis. Ia menjadi asisten pribadi Karim. Dalam 3 tahun, ia mengelola cabang perusahaan. Dalam 5 tahun, ia memiliki saham. Orang-orang menyebutnya keajaiban. Mereka tidak tahu berapa banyak malam tanpa tidur, berapa banyak keputusan kejam yang ia ambil tanpa ragu. Di puncak keberhasilan itu, Karim memberinya sebuah rumah di tepi laut merah. Bukan hadiah romantis, lebih seperti penandaan wilayah. Tempat untuk memulai hidupmu sendiri, kata Karim. Namun, Naila tahu, tidak ada yang benar-benar gratis dari pria seperti itu. Kejatuhan datang tanpa suara. Audit internasional, dokumen hilang, transaksi mencurigakan. Nama Karim muncul di semua laporan. Nama Naila hanya muncul sekali, tapi cukup untuk menghancurkan. Media menyebutnya wanita bayangan, polisi menyebutnya saksi kunci, istri Karim menyebutnya perusak hidup keluarga. Karim sendiri hanya berkata satu kalimat sebelum ditahan: "Percayalah padaku." Itu kalimat yang terlalu sederhana untuk seseorang yang hidupnya penuh kebohongan. Beberapa minggu kemudian, Karim dibebaskan sementara, lalu ia menghilang. Dan pagi ini, tubuhnya ditemukan di pasir, tak jauh dari rumah Naila. Polisi bertanya dengan nada yang terlalu sopan untuk disebut ramah. Mereka ingin tahu hubungan terakhir Naila dengan Karim. Pertemuan terakhir, percakapan terakhir. Naila menjawab secukupnya, selalu secukupnya. Namun satu hal tidak bisa ia jelaskan.
Jejak kaki di pasir hanya 2 pasang, satu miliknya, satu milik Karin. Tidak ada jejak pembunuh, tidak ada tanda perlawanan, seolah Karin datang sendiri untuk mati. Malam sebelumnya, Karin memang datang tanpa pengawal, tanpa memilih, hanya membawa sebuah map tipis. Di dalamnya ada dokumen transfer. Seluruh asetnya dipindahkan atas nama Naila. Aku tidak punya waktu lagi, katanya pelan. Mereka akan menutup semuanya. Mereka siapa? Tanya Naila. Karin tidak menjawab. Ia hanya menatap laut, lama sekali. Akhirnya ia berkata, kalau aku mati, anggap ini cara terakhirku melindungimu. Itu bukan kalimat cinta, lebih mirip pengakuan dosa. Malam itu kembali utuh dalam ingatan Naila. Karin datang tanpa suara, membawa dokumen transfer, berbicara tentang akhir yang tidak disebut sebagai kematian. Di meja dekat jendela, 12 anggur telah menunggu. Karin meminumnya perlahan, satu teguk, lalu satu lagi, tanpa menyadari bahwa rasa anggur malam itu terlalu bersih untuk dicurigai. Racun itu tidak bekerja cepat. Ia tidak menyakitkan, tidak dramatis, hanya melemahkan tubuh, sedikit demi sedikit, seperti kelelahan yang akhirnya menang. Mereka masih sempat berjalan ke pantai. Angin laut merah berhembus tenang. Langkah mereka berdampingan. 2 jejak jelas tertinggal di pasir basah, tanpa terburu-buru, tanpa perlawanan. Di tengah langkah itu, napas Karin mulai berat. Ia berhenti, menatap laut lebih lama dari biasanya. Setidaknya kau akan hidup, bisiknya hampir tak terdengar. Naila tidak menjawab, karena beberapa keputusan memang dibuat bukan untuk dijelaskan, melainkan untuk diselesaikan. Karin duduk perlahan di pasir, seolah hendak berbaring untuk beristirahat, dan laut tetap nyaman. Bukan pembunuhan yang meledak, tidak ada jeritan, tidak ada saksi, hanya akhir yang sangat rapi. Di Mesir, sejarah menyimpan banyak racun yang bekerja tanpa suara. Salah satunya adalah hemlock, cairan bening yang tidak terasa pahit, tidak tergesa membunuh, namun hampir selalu menang pada akhirnya. Naila memilih racun itu bukan karena kebencian, bukan pula karena takut, melainkan karena ia akhirnya mengerti satu hukum sunyi kekuasaan. Untuk memiliki segalanya, tidak boleh ada yang tersisa di belakang. Kini rumah di tepi laut merah adalah miliknya, juga perusahaan. Masa depan yang dulu terasa mustahil, akhirnya berada dalam genggaman. Namun setiap senja, saat langit berubah merah seperti luka yang menua, ia selalu teringat pada 2 jejak di pasir. Satu milik pria yang menyerahkan segalanya sebelum mati, dan satu lagi milikku yang memilih hidup dengan harga yang tidak akan pernah selesai dibayar. Angin gurun bisa menghapus pasir, tetapi tidak pernah benar-benar menghapus hati. Dan untuk pertama kalinya, Naila memahami sesuatu yang tidak diajarkan kemenangan. Memiliki segalanya kadang berarti kehilangan satu-satunya bagian yang membuat semuanya layak dimiliki. Laut tetap diam, seperti biasa, tenang, rapi, dan sedikit mencurigakan. Dalam hidup, jejak paling berbahaya bukan yang tertinggal di pasir, melainkan keputusan sunyi yang terus hidup di dalam diri kita.